Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jangan ganggu dia. Moza menarik kembali Sandy, memeluk gadis kecil itu dengan erat. Ketakutanmu sungguh berlebihan, Moza. Aku hanya ingin melihatnya. Tidakkah ada yang aneh pada gadis kecil ini? Naga memegang dagu Sandy, sehingga anak itu mendongak ke arahnya. Tidak ada yang aneh, dia putriku. Mereka berdua saling menarik Sandy. Anak kecil itu sejak tadi ditarik ke sana ke sini oleh dua orang dewasa itu, yang tak lain adalah ayah dan ibunya sendiri. Dia mirip denganku. Bukan, Sandy bukan anakmu, teriak Moza yang semakin panik. Perasaannya berkecamuk. Moza tak mau pria itu mengambil putrinya. Ia harus bersikeras mengatakan bahwa Sandy bukan anak pria tersebut. Siapa yang mengatakan dia anakku? Aku hanya berkata dia mirip denganku. Tiba-tiba Naga memikirkan hal yang selama ini tak pernah terbersit dalam kepalanya. Jangan-jangan anak itu memang benar adalah anaknya. Itulah mengapa ia dihajar habis-habisan. Naga memegangi kepalanya, mengusap wajahnya dengan berat. Dia anakku, tanya Naga seolah tak percaya. Dilihatnya lagi dengan intens. Mata itu, hidung, alis, bahkan bibir, semua memang mirip dengannya. Katakan Moza, anak siapa ini? Teriak Naga dengan kencang, membuat dua orang wanita beda usia di depannya terhenyak. Mereka kaget campur takut. Sorot mata pria itu begitu tajam seolah mengancam. Mama, tangis Sandy langsung pecah. Bentakan pria asing di depannya membuat anak kecil itu takut. Sepertinya harus minum obat sawan. Moza yang tubuhnya sudah gemetar karena hampir ketahuan mencoba meraih tubuh Sandy, menggendong anak itu, kemudian menenangkannya. Ada mama, jangan takut, ada mama. Moza menepuk punggung putrinya, mencoba membuat Sandy menjadi lebih tenang. Sedangkan Naga, pria itu menatap dua wanita di depannya. Ia memijit kepalanya yang terasa pusing. Bagaimana bila anak itu benar putrinya? Saat Sandy sudah tenang dalam gendongan sang mama, Naga kembali memberondong pertanyaan. Akan lebih mudah bila kamu katakan yang sejujurnya. Anak siapa ini? Anakku. Moza kini sudah bisa mengendalikan tubuhnya. Ia mengumpulkan kekuatan yang tersisa untuk bersikap kuat dan tenang agar pria itu tak curiga. Aku tahu dia anakmu, tapi siapa ayahnya? Itu tidak penting siapa ayah anak ini, cetus Moza dengan lantang. Sangat penting bagiku karena dia mirip denganku. Di dunia ini ada banyak orang yang mirip, kelit Moza. Meski Naga mendesak, ia harus bisa menghindar. Lakukan tes DNA. Jangan gila. Mata Moza melotot menatap pria di depannya. Kenapa? Kau terlihat takut sekali. Dari sini Naga tambah curiga. Aku tidak takut, aku hanya menjaga perasaan suamiku, terang Moza. Entah kebohongan apa lagi yang ia katakan demi selamat dari desakan Naga. Oh, kau sudah menikah? Naga terlihat sedikit putus asa. Benar, jadi tolong lepaskan kami. Akan kulepas kalian, tapi suruh dia menjemputmu. Moza mendesis kesal di dalam hati. Siapa yang akan ia minta tolong untuk menjemputnya agar pria di depannya percaya? Baiklah, suamiku akan segera ke sini, ucap Moza kemudian. Moza pun mengambil ponselnya. Ia mencari nomor yang bisa dihubungi. Dokter Arka, batinnya. Begitu mendapat ide siapa yang akan jadi suami palsunya, Moza langsung menghubungi Dokter Arka, pria yang selama ini menolong Moza. Sayang, tolong jemput kami.
Sekarang kami berada di Gardenia Sanrio Park. Tadi pagi Sandy mau ke sini. Tolong jemput sekarang ya, ucap Moza pada Dokter Arka. Di sebuah rumah sakit di kota kecil itu, Arka mengerutkan dahi. Sayang, sejak kapan Moza memanggilnya sayang? Pikirnya. Apa yang terjadi? Tanya dokter tersebut. Tidak ada, Sandy hanya ingin dijemput. Katanya tidak mau naik taksi, kelit Moza. Sementara itu, sepasang mata menatapnya tak suka ketika ia bicara di telepon. Tidak tahu mengapa, Naga jadi geram setelah tahu Moza sudah menikah dan anak itu sepertinya memang bukan putrinya. Apa kamu dalam bahaya, Moza? Tanya dokter Arka. Iya, aku tunggu ya. Jangan cemas, aku datang. Dokter Arka langsung melepas jubah putih kebesarannya itu. Ketika perawat berkata masih ada pasien yang mengantri, Arka meminta untuk mengcancel semua dulu. Ia ada urusan penting. Pria itu bergegas ke parkiran, masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Ia harus segera sampai karena Moza sudah mengirim sandi bahwa wanita itu sedang dalam bahaya. Masih di arena rumah kaca, di depan pintu masuk pun masih ada beberapa penjaga. Suamiku akan segera datang, ucap Moza sembari memasukkan ponselnya ke dalam tas. Wajah Naga yang dingin itu langsung mengeras, apa ia sedang patah hati. Buka gerbangnya kembali, sekarang. Itu adalah kata-kata si Naga saat mendapat laporan bahwa ada seorang pria mengaku sebagai suami dari Moza memaksa masuk ke kawasan Gardenia Sanrio Park. Ia bicara di telepon, memerintahkan agar semua pintu segera dibuka. Wajah Naga berubah dingin. Bila semula ia tertarik pada anak kecil itu, kini Naga tampak acuh. Di dalam hati, pria berbadan tegap dan atletis itu merutuki diri sendiri. Bagaimana bisa ia menyangka bahwa anak itu adalah anaknya? Di dunia ini bahkan banyak orang yang berwajah sama. Beberapa saat kemudian, seorang pria terlihat buru-buru akan masuk ke dalam sebuah wahana rumah kaca. Arka menatap tak suka pada pria-pria yang berjaga di depan wahana itu dengan muka tegas dan garang. Apa ini ulah Madam Anthony? Pikir Arka saat ia diperbolehkan masuk. Moza, panggil Arka ketika melihat wanita tersebut. Moza yang semula memang menanti kedatangan dokter Arka, ia pun langsung bangkit dan menghampiri Arka. Suamiku datang. Moza menatap Naga seolah mengatakan bahwa ia sudah menikah. Secara tidak langsung, Moza meminta agar pria itu tidak mengusik dirinya dan juga putrinya. Begitu Sandy menyadari siapa yang datang, gadis kecil itu langsung meminta gendong pada Arka. Mereka memang dekat karena Arka sering bermain dengan anak kecil itu. Mau pulang? Tanya Arka dengan tatapan sayang pada Sandy. Tanpa sadar, tangan Naga malah mengepal dengan sendirinya. Maaf atas kekacauan ini, ucap Naga dengan setengah hati. Tidak mau ada masalah ke depannya, ia akan menutup kasus ini saat itu juga. Dokter Arka tersenyum tipis. Terima kasih sudah menyandera keluarga saya, ucap Arka dengan nada menyindir. Ia sempat terkejut ketika masuk, ternyata semua akses pintu dikunci. Moza sepertinya berurusan dengan bukan sembarang orang, ingin berhati-hati agar kebohongan mereka tak terbongkar. Arka memainkan perannya dengan maksimal. Sementara itu, Naga menjawab sindiran dari Arka dengan sikap tenang. Ini hanya salah paham, semoga kedepannya tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini. Naga masih menatap Sandy yang ada dalam gendongan ayahnya. Tidak tahu mengapa ia tidak suka melihat pemandangan itu.
Tidak ingin berlama-lama di situ karena hatinya terlanjur kecewa, naga pun berlalu dengan banyak rasa yang berkecamuk di dalam pikirannya. Saat semua pengawal sudah menghilang, Arka membawa Moza dan putrinya itu pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, sejak tadi Arka menebak-nebak, namun hanya di dalam hati saja. Ketika mobil sudah melaju jauh meninggalkan tempat itu, kini barulah Arka bertanya, "Apa dia ayah Sandy?" Akhirnya Arka mengatakan apa yang tertahan di dalam kepalanya sejak tadi ketika menatap wajah pria yang menahan Moza. Sekali menatap saja, Arka menyadari kemiripan mereka. "Bukan," jawab Moza sambil memalingkan wajah ke arah jendela. Baiklah kalau tidak mau cerita." Ada nada keputusasaan di kata yang keluar dari bibir Arka. "Bukan seperti itu, Mas Arka." "Tidak apa-apa kalau tidak mau cerita. Pesanku hanya satu, berhati-hatilah," tutur Arka sembari tetap fokus pada hamparan aspal hitam di depannya. Moza terdiam, kemudian memeluk Sandy yang kini sudah tertidur di atas pangkuannya. "Aku akan pindah," ucap Moza kemudian. "Lagi?" "Aku takut Madam Anthony mengendus keberadaanku." "Kemana lagi, Moza?" tanya Arka dengan nada sedikit putus asa. "Kemana saja, Mas, asal tidak ada yang mengenalku," jawab wanita itu dengan tak kalah putus asanya. Hidup dalam pelarian dan ketakutan atas bayang-bayang Madam Anthony membuat Moza selama ini harus dalam kecemasan. "Apa lebih baik ke luar negeri?" Arka memperlambat laju mobilnya. Moza menggeleng. "Ke luar negeri itu butuh banyak biaya. Moza tak akan sanggup hidup dalam pelarian di negeri orang." "Kenapa?" tanya Arka lagi. Diliriknya Moza yang kini hanya diam. "Tidak apa-apa, Mas. Dan untuk hari ini, Moza ucapkan terima kasih. Maaf selalu merepotkan." Moza merasa tak enak karena selalu membuat Arka turun tangan dalam setiap masalah yang ia hadapi. "Tak apa, santai saja." Arka mengelus poni Sandy yang sudah tertidur di atas pangkuan ibunya. Tidak terasa, mobil sudah sampai di sebuah rumah sederhana dengan pagar besi yang sudah mulai berkarat. Saat akan keluar, Moza kembali mengucapkan rasa terima kasihnya pada Dokter Arka. "Terima kasih, Mas." Arka hanya mengangguk. "Masuklah." Moza pun masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk, ia mengunci rapat seluruh pintu dan jendela rumahnya.